Hadirin dan hadirat, perbezaan Nabi dan Rasul. Nabi ialah orang yang mendapat wahyu dari Allah hanya untuk dirinya dan keluarganya sahaja. Mereka tidak diwajibkan menyampaikan kepada orang lain atau kepada umat. Itu Nabi. Sedangkan Rasul pula ialah orang yang mendapat wahyu dari Allah. Selain untuk dirinya dan keluarganya, ia juga diperintahkan oleh Allah agar menyampaikan wahyu tersebut kepada kaumnya. Jadi berdasarkan definisi ini, antara Nabi dan Rasul, mana yang lebih tinggi derajat antara Rasul dan Nabi? Rasul. Boleh tak dengan kata lain, setiap Rasul adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi itu Rasul? Betul tak? Kesimpulannya, semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi menjadi Rasul. Oleh itu, derajat Rasul adalah lebih tinggi dan lebih mulia jika dibandingkan dengan derajat Nabi sahaja. Baik, kita teruskan. Para Nabi dan Rasul yang wajib diketahui. Hadirin dan hadirat, walaupun Nabi dan Rasul itu sangat banyak jumlahnya, namun demikian yang wajib kita ketahui, nama-nama mereka hanya 25 orang sahaja. Hal ini disebabkan karena hanya 25 orang Nabi dan Rasul sahaja yang disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Mereka ialah Adam, Nuh, Idris, Saleh, Ibrahim, Hud, Lot, Yunus, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Al-Yasa, Zulkifl, Daud, Zakaria, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap mukmin dan mukminat wajib mempercayai semua rasul dan nabi tersebut secara terperinci atau tafsili, secara detail. Maksudnya jika kepada seseorang ditanyakan tentang nama salah seorang rasul dan nabi di atas, maka dia tidak boleh mengingkari kenabiannya. Apa maknanya? Setiap mukmin dan mukminat mesti percaya secara detail terhadap rasul-rasul yang 25 itu. Apakah maknanya mesti hafal? Tidak. Kalau hafal mungkin banyak yang feel. Ustaz pun hafal sekarang ini karena sudah dimasukkan sejak tadika dulu. Maaf, sekolah rendah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut. Rupanya masukkan ajaran ni kepada anak-anak umur 5 tahun, 7 tahun, dia lekat. Sampai tua dia tak lupa. Yang tua-tua ni susah nak masuk. Betul tak? Oleh sebab itu, kalau cucu hari ini yang sekolahnya tadika Islam ke, sekolah menengah atau sekolah rendah rakyat Islam ke, mereka hafal biasanya. Cuma nenek-nenek, datuk-datuk, cukup kata ulama akidah, bila ditanya, yes, tahu itu Nabi. Jangan sampai diingkari. Umpamanya, ada tak Tok Nabi yang bernama Zulkifli? Ada. Ada tak yang bernama Al-Yasa? Ada. Ada tak yang namanya Ibrahim? Ada. Walaupun dia tidak hafal dari awal hingga akhir. Sama dengan Al-Asma'ul Husna juga macam itu. Maksudnya, jika kepada seseorang ditanya tentang nama salah seorang Rasul dan Nabi di atas, maka dia tidak boleh mengingkari kenabiannya dan tidak pula boleh mengingkari kerasulannya jika ia seorang Rasul. Barang siapa mengingkari kenabian salah seorang dari mereka atau mengingkari kerasulannya jika ia seorang Rasul, maka dia dihukumkan kafir. Na'udzubillahi min zalik. Sebab maknanya imannya rosak. Tetapi tidak dihukumkan kafir jika ia seorang awam.
melainkan jika keingkarannya itu terjadi setelah ia mengetahui atau memiliki ilmu tentangnya. Ustaz buat contoh. Barangkali orang awam yang tidak ikut kelas pengajian, bila ditanya, "Tok, ada tak rasul yang bernama Al-Yasa'?" Dia tak familiar dengan nama ini, sehingga dia ragu. Atok tak pernah dengar lah. Yang macam itu jangan dihukumkan kafir, karena dia orang awam yang dia tidak belajar. Adapun para nabi dan rasul yang tidak diceritakan oleh Al-Quran kepada kita tentang nama-nama mereka, maka kita hanya diperintahkan agar mempercayai atau mengimaninya secara garis besarnya sahaja atau ijmali, global. Umpamanya, sudah memadai jika dikatakan apakah apakah rasul itu jumlahnya hanya 25? Kita jawab, tidak, lebih dari 25. Mengapa kita wajib hanya 25? Karena hanya 25 namanya tertera dalam Al-Quran. Selain 25 ada tak? Ada. Berapa jumlah mereka? Wallahu a'lam. Dah memadai dah. Maknanya kita tidak mengingkari walaupun nama-nama mereka tidak disebut di dalam Al-Quran.